Pas setelah deklarasi baru gitu. Aku bilang ke ayah, ya kan sekarang kan udah hampir official ya, gitu. Boleh nggak sih aku bantu? Oh kamu kayak gitu, oke. Ayah ngomong, oh ya boleh. Ayah nggak bakal minta apa-apa, tapi kalau misalkan Alam siap, lakukan aja. Kenapa kamu merasa bahwa perlu membantu seorang Ganjar gitu? Tapi kalau misalkan jawaban personal, Mas, orang tua aku itu udah dari pandangan udah sempurna lah buat aku, gitu. Udah ngasih segalanya gitu. Dan udah selalu ada buat aku. Dan aku sejauh ini belum melakukan apa-apa buat mereka. Nah, ini satu kesempatan besar di mana aku bisa mengembalikan baktiku buat orang tua. Ini juga jadi salah satu momen di mana giliran aku yang ada buat orang tua. Value itu kan prinsip ya, Mas. Dan memang aku sempatlah kehilangan beberapa prinsipku gitu. Tapi itu akhirnya aku belajar dari situ kalau misalkan manusia, khususnya aku memposisikan diriku sebagai laki-laki, itu kalau nggak punya prinsip dia bukan laki-laki. Gitu. Jadi emang itu menjadi suatu prinsip yang sangat mendalam, fundamental di aku. Dan itu aku berusaha betul buat menjaganya. Karena kalau misalkan aku udah melenceng, udah aku udah dalam tanda kutip, udah kamu useless gitu. Kadang hidup dari idealis tuh kita harus siap lapar susah, juga loh. Siap susah. Siap susah juga Lam. Itu gimana? Karena godaan kekuasaan itu kan ngeri Lam. Aku dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah ini kan udah dapat ujian-ujian terkait hal itu juga gitu loh. Jadi so far aku bisa menghandle hal itu dan harapannya kedepannya juga apalagi dengan dapat pertolongan banyak orang gitu dari bapak, dari ibu. Diingetin lah ya. Tetap ada orang yang bisa ngetok kepala aku gila, Lam. Ketika nanti Pak Ganjar terpilih sebagai presiden menjabat, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas Alam kepada sang ayah ini? Tolong jaga amanahnya dengan baik. Jangan sampai aku jadi orang yang pertama kecewa. Jangan sampai gitu. Karena di saat aku kecewa, apalagi sama ayah itu udah menurut aku selesai. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan juga saya Ardhito Ramadan di acara Kelas Wahid Kompas.com. Ngobrol kegas pasti nampol, gaspol. Yes, ini kita lagi-lagi tempatnya berbeda lagi nih Bung Tata. Iya. Di mana? Di mana? Sedang berada di Art Hotel Tamrin, Jakarta. Nah, di bar rooftop. Bar at the rooftop. Art Hotel Tamrin, Jakarta. Ini kita lihat suasananya menarik sekali. Menarik sekali ya. Yes, dan nggak cuma tempat yang spesial, kita juga kedatangan tamu spesial nih. Siapa ini itu? Yes, ini tidak lain dan tidak bukan adalah Alam, anaknya Pak Ganjar Pranowo. Yes. Nama lengkapnya Alam Zinedine. Muhammad Zinedine Alam. Yes, ini sudah tahulah dengan nama Zinedine itu terinspirasi dari siapa ya? Asal mulanya. Roberto Carlos. Bukan. Ronaldinho. Yes. Kita mau ngobrol sama Alam karena Alam ini menjadi banyak sorotan ya ini di media sosial. Gen Z ini jadi idola baru. Termasuk Kompas.com. Yes, Gen Z Kompas.com juga banyak itu kita itu Lam. Ya kemarin juga di riset internal Gen Z Kompas.com-nya Alam menempati urutan kedua ya. Urutan nomor kedua. Satunya siapa? Nomor satunya Mahfud MD. Ya maksudnya Pak Mahfud kan juga tenar. Benar. Oke, Lam, kita mau tanya-tanya. Kamu ini kan aktif ya, kayaknya adu mekanik sibuk sama bapak ya kamu ini, ya kan, soal kesibukan. Tapi yang menarik juga mungkin teman-teman yang belum tahu, Alam ini sempat bikin podcast. Yes. Apa Lam itu judulnya rodo angel namanya? Namanya tuh Juvenile Delinquency. Ya, itu artinya anak nakal tuh itu. Kenakalan remaja. Oh, kenakalan remaja. Nah, itu isinya tentang apa tuh? tentang apa itu Lam? Ceritain lah. Ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat dari nama podcastnya kan dikira nanti topiknya bakal kenakalan remaja. Oke. Tapi enggak. Sebenarnya tuh kenapa ambil nama Juvenile Delinquency karena kita anggap itu kan aku sama dua temanku ya namanya Adit sama Dani. Kita itu pengen nunjukin kalau kita itu 3 orang yang belum punya wawasan banyak, inkompeten, tapi punya interest liar yang banyak banget. Makanya itu diekspresikan sebagai kenakalan remaja. Menarik. Jadi keponya kenceng gitu ya. Jadi apa ya? Jadi safe space kita bertiga buat ngobrol macem-macem semaunya kita sendiri, tapi topik-topiknya menarik-menarik, unik-unik gitu. Oke, apa aja itu? Itu berarti kamu waktu SMA? SMA ya. Oke. Lulus SMA persis, karena pas pandemi. Iya. Terus pas pandemi itu. Pandemi. Jadi buat ngisi kekosongan tuh ya. Iya, aku pandemi
slow kalau banget nggak ya. kalau nggak tidur ya main PUBG 12 Welcome to jam. PUBG Mobile. Ternyata anaknya Ganjar Pranowo sama aja Sama anak dengan yang lain ya. masyarakat umum Iya, main iya. PUBG juga. Kamu dulu SMA 3 Jakarta ya? Semarang. Semarang. Iya. Semarang. Itu. Iya tadi itu. Kalau untuk podcastnya topiknya itu kita nggak ada nargetin payung topik tertentu. Oke. Tapi konsepnya emang kita leaderless podcast. Hmm. Jadi episode ini siapa yang in charge dari topiknya. Jadi dia yang Oke. bikin talking points dan lain-lain. Dua orang yang lain nggak tahu topiknya apa. Oh, jadi spontan pas lagi tag, nah baru Ya, tahu nih. Iya, jadi satu hampir mirip jadi moderator lah ya. Oke. Jadi moderator. Terus nanti yang dua tinggal nimpali diskusi dengan spontan. Oke, Wuih. dengan gaya kalian masing-masing ya. Iya, Itu iya. masih jalan nggak sampai sekarang? Si aktif. Karena teman-teman saya itu juga adu mekanik sibuknya sama saya. Itu masing-masing fokus sendiri gitu. Kayak Dani itu kan di ITB dia top student lah, jadi ambis akademik oke. gitu. Kalau Adit sekarang fokus di seni, dia banyak nulis monolog, art director gitu-gitu. Jadi karena kesibukan itu, terus dari jarak kita juga kayaknya susah kalau misalkan kita jadi intens. Cuman karena ini kan mahasiswa akhir ya sekarang ya kita Oh ya. iya. Semester berapa tuh kamu? Semester 7. Udah mau lulus. Udah mau lulus. Itu amin. Itu kayaknya mau diobrolin lagi sih, bisa nggak ya gitu Kayak kita. nyambung lagi ya. Soalnya menarik-narik Mas, kayak topiknya tuh warna-warni banget. Kayak waktu itu SpaceX kan habis launching roket itu ya? pertama. Ah. Itu akhirnya kita bahas soal space gitu. Jadi gimana SpaceX itu awal kali muncul, terus juga mulai ada private institution yang ngurusin transportasi luar angkasa, masa depan luar angkasa kayak gimana, sampai merembet ke masa lalu, ke space race yang zamannya perang dingin itu, Amerika sama Soviet. Akhirnya juga ngerembet ke perang dingin. Klaim-klaiman soal siapa yang lebih dulu ke bulan bulan itu gitu. Salah ya? satunya gitu. Oke. Terus macem-macem lah Yes. gitu. Kamu paham nggak tapi kamu soal? Paham, saya Space Race tuh tahu tuh Soviet, Amerika, Edwin Aldrin dan Wikipedia hafal gue sih gitu. Nah tapi masalah ini kita juga sempat baca-baca selain bikin podcast juga masalah katanya hobi naik gunung nih. Oh, Sama Pak Ganjar malah katanya. iya kalau hobi seneng sih Mas, seneng naik gunung, cuman sering juga enggak sebenarnya. Cuman karena itu apa ya, janji Bapak dari dulu ya, dari aku, dari sebelum aku lahir malah kata ibu itu udah ngomong ke ibu, nanti kalau udah punya anak, apalagi laki-laki harus naik gunung bareng. Kemana pada saat akhirnya itu? baru yang kemarin itu. ke Perahu. Oke. Gitu. Tapi Asik sebenarnya banget. kamu Bapak tuh kan di Mapala ya. Hmm. dari dulu. Oh iya. Tapi kamu waktu dari kecil itu ini juga nggak silam bahwa ya kebiasaan kalian bertiga itu kamu bapak sama ibu tuh memang salah satunya naik gunung ataupun memang ya main rekreasinya ke tempat-tempat yang Alam-alam gitu ya. hijau-hijau ngono loh. Kalau ada waktunya sih ya. Oke, Mas, iya susah iya. ya. Karena kan dulu waktu Jakarta contohnya kan nggak banyak tempat kayak gitu kan waktu aku zaman SD. Kalau misalkan ada waktu ya, soalnya kita bertiga tuh anak dolan sih Mas. Oh kalian bertiga Iya, emang seneng anak dolan. Emang Jadi, seneng dolan tuh. Kalau misalkan ada waktu mesti jalan kemana gitu. Oh. Waktu itu pernah kita road trip Pulau Jawa. Oke. Waktu aku masih SD. Bertiga bapak Bertiga, nyetir. bapak nyetir. Terus aku sama ibu itu muter-muter Semarang, Magelang, Karanganyar, Madiun, Magetan. Emang seru sih, emang. Seru jalan-jalan gitu Iya, ya. jalan-jalan Nah, Lam, terus. tapi terkait naik gunung ini kan banyak ada pepatah yang bilang orang tuh sifat orang ketuaan aslinya kalau lagi naik naik gunung. gunung atau lagi tersesat atau gimana Iya. gitu ya. Termasuk lagi road trip mungkin ya. Heeh. Mungkin ketika Mas Alam jalan-jalan sama Pak Ganjar kemarin tuh ada nggak sih mungkin bisa sifat-sifat oh ternyata bokap gue kayak gini nih. Nah, Gak ada yang baru sih Mas. oh nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru ya. Jadi kayak ya aku lihat bapak waktu di gunung sama bapak di tempat biasa kayak di rumah atau di mana sama aja gitu kayak nggak banyak sambat gitu. Iya, nggak banyak sambat, ya. Terus apa ya, banyak mencontoh. Oh, Jadi Lam gini apa, coba misalkan pakai karier gini, itu ditunjukin jadi cara pakai karier atau apa. Terus pas di naik gunung itu ada beberapa daun-daun gitu, terus bapak tunjukin ini kalau misalkan mau tahu caranya daun bisa dimakan bisa atau dimakan, enggak, ya, itu tuh itu. gini caranya. Gitu. Jadi emang dari dulu kebiasaan bapak itu jarang mendikte gitu. Jadi ajarannya tuh enggak kamu harus gini secara verbal, tapi tetap Dengan baik sampel gitu ya. baik sampel. Tapi Bapak itu kan kalau kita lihat mungkin nggak banyak terekspos di kamera, tapi kalau kita wartawan tuh kadang kemarin menangkap beberapa tuh bapakmu sama ibumu tuh kayaknya bucin banget ya. Gemes-gemes gitu loh.
Itu kamu sebagai anak tunggal tuh sering merasa jadi obat nyamuk nggak kalau kalian lagi pergi bertiga? Ya. Nelongso banget ya nggak punya pacar ngono misalnya atau nek punya pacar kan bisa main berempat kan gitu kan. Ya enggak sih Mas. Soalnya kalau udah bertiga, kalau berdua terus aku nggak ikut itu ya emang kayak Kudu biarin aja ya. baru pacaran seminggu. Kamu ya keras atau? Iya. Tapi kalau bertiga jadinya bucinnya bertiga. Oh, as a family berarti ya. Soalnya kan nambah satu orang toh. Ya. Aman berarti aman. Tetap diperhatiin berarti dia. Jadi obat nyamuk ya. Iya, obat nyamuk. Nah, tapi dengan kita tahu sekarang Pak Ganjar sibuk ya banget ya, mungkin sepanjang masa lahir sampai sekarang ini jadi momen-momen paling sibuknya dengan kegiatan politik sekarang. Masa ada perasaan seperti apalagi anak tunggal gitu ya, perasaan seperti merindukan gak sih saat-saat bareng-bareng bertiga gitu, atau sebenarnya ya udah fine-fine aja sudah bisa menerima dengan kondisi sekarang ini? Kalau rindu ya pasti pengen loh ya Mas. Apalagi sekarang tuh aku udah bisa merasa aku melewati masa remaja. Oke. Kalau misalkan remaja apalagi anak laki-laki ya. Contoh kayak digandeng ibunya nggak mau, atau dipanggil pakai panggilan saya nggak mau. Tapi aku udah melewati itu Mas. Jadi kalau sekarang kalau kemana-mana aku yang gandeng ibu. Gitu. Oh iya tuh. Oke. Nah masa-masa kayak gitu jadi jadi rasanya tuh kangen keluarga terus. Jadi emang ada rindunya. Ada rindunya. Tapi emang dari kecil udah tertanam ya dari ibu sama dari aku itu kalau emang ya ini bisa dibilang panggilannya bapak gitu, callingnya bapak itu ya ke sini. Di sini. Jadi emang bapak udah fokus, nggak perlu menyesuaikan, kita yang menyesuaikan sebagai support. Oh gitu. Tapi di masa-masa remaja atau ya mungkin waktu dulu kamu SD gitu lah. Ada nggak sih momen-momen yang kamu tuh kalau bahasa Jawa mutung ya, pundung. Kayak kok bapak tuh Sibuk sendiri sih banget gitu. Sementara misalnya anak-anak yang lain tuh kamu misalnya ikut kegiatan apa atau berangkat sekolah, yang lain diantar bapak ya. Nah, itu pernah ada momen itu nggak? Bapak Mas. Oke. Itu hampir nggak pernah absen ngambilin aku rapot. Oh iya dah. Sama sekali. Terus apalagi pas ibu kan ASN ya, jadi jam kerjanya kan nggak sebegitu fleksibel sama bapak. Itu jadi kalau misalkan ada parents day di sekolah atau aku lagi ada perform, bapak mesti datang loh. Oh malah bapak yang bapak mesti datang gitu. Jadi emang secara frekuensi waktu mungkin nggak sesering itu ya, tapi bapak itu selalu berusaha semaksimal mungkin selalu datang di acara-acara yang emang itu bisa jadi penting buat aku. Gitu. Jadi nggak pernah ngerasa kehilangan. Nggak pernah ngerasa kehilangan ya, tetap waktu itu padahal Gubernur Jateng juga tuh waktu belum, kalau itu masih dewan. Masih dewannya udah dan sibuk. Dan ketika jadi gubernur tidak berubah apa ada sedikit perubahan tuh? Oh ya, lebih jarang ya. Karena aku kan juga lebih dewasa, jadi lebih kayak kalau nongkrong belum butuh pamit gitu-gitu. Sama aja ya. Sama aja sebenarnya. Iya. Bapak jadi gubernur kamu umur berapa itu? Aku SD kelas 6. Oh iya ya, berarti habis itu SMP, SMA kamu di Semarang. Gitu. Oh iya. Nah, terus kalau kayak gitu kamu sering dicat gak sama ibu kok belum pulang gitu atau kemana gitu-gitu nggak? Iya sering. Atau ibu pakai mengatasnamakan bapak, dicari bapak buruan pulang gitu? Iya, itu ada juga. Itu sering gitu. Terus aku pulang tanya bapak emang nyariin enggak? Iya itu kan senjata kan jual nama. Tapi dengan status Mas Alam nih sebagai anak anggota DPR, juga sempat menjadi anak gubernur tuh, ada nggak sih mungkin kalau kata anak sekarang ini privilege yang dirasakan gitu selama belasan tahun itu? Kalau privilege tertentu ya mungkin sedikit banyak dapat ya, Mas ya. Paling gampang itu saya sedianya punya mentor langsung. Mentor gitu. Mentor apa tuh? Bapak kan di eksekutif mesti kan menangani banyak banget masalah kan. Jadi saya punya tempat langsung untuk belajar orang yang emang secara praktis itu udah punya pengalamannya di situ. Itu menurut aku privilege yang luar biasa, belum tentu didapat orang lain. Tapi privilege yang sifatnya sistematis, Mas, gitu kayak misalkan kalau minta apa gitu nggak pernah ada, karena dari awal pun juga udah diwanti-wanti gitu lah. Kalau misalkan yang ada hubungannya sama kebijakan atau urusannya Bapak sebagai gubernur nggak usah lah. Nggak usah ikut di situ. Nggak usah. Kalau misalkan ada yang minta sesuatu, ya coba Alam exercise sendiri kira-kira itu bagus atau enggak. Kalau emang masih dalam koridor yang baik. Gitu ya, itu ya udah lempar aja langsung ke Bapak. Gitu. Jadi aku nggak
menjadi middleman yang Iya, ngatur-ngatur gitu, nggak jadi makelar gitu ya. Iya. Tapi ya kalau misalkan emang ada ya aku cuma menghubungin aja. Ini tempatnya ke sini, tempatnya ke sini. Oh berarti, ini menarik juga sebenarnya Lam. Karena kan kadang anak-anak pejabat gitu ya, itu kan sering juga dihubungin orang nih atau dideketin orang. Iya. Sok-sok. Tolong dong bantu Iya. ini dong, gini gitu ya. Orangnya sok-sok akrab, kamu dikasih apa buat, tapi mereka punya kepentingan, motif gitu. Itu berarti kamu ngalami itu Oh juga? ngalamin banyak mas. Wah, apa Lam yang bisa Yang diceritain paling yang kayak mengenal lah. apa sih gitu? Banyak lah mas. Tapi sering ya? Banyak, tapi ya jatuhnya semakin sekarang ini lebih halus, tapi kelihatannya juga makin sedikit ya. Soalnya yang minta-minta kayak ini biasanya langsung mental sih. Oh iya, Langsung ditolak mentah-mentah lah ya. Langsung disentil. Tapi ada beberapa yang lolos mas. Oke. Misalnya kalau ada yang nge-DM aku, Mas Alam, saya butuh bantuan. Saya besok ulang tahun bisa dimintain video ucapan nggak? itu pasti Itu kan lolos. privilege. Iya. Tapi ini juga ke Bapak kayak. Ada beberapa Ada lah beberapa yang lah. aku baca gitu, kadang-kadang ada beberapa yang kalau nggak kelupaan aku sampaikan. Gitu. Terus Bapak ya wis ayo gitu. Iya. Capek. Asik Ini sih kayak. titip-titip begini, ada nggak sih titipannya tuh wah banget dalam artian mungkin nitip proyek lah apa Proyek. gimana gitu. Wah, Atau hanya hal-hal kecil tadi kayak selamat ulang tahun aja. proyek kayaknya udah dari awal pada nggak berani sih. Oh. Jadi kayak kan Bapak kan udah mengambil sikap tegas ya gitu. Emang ada beberapa ya. Bahkan dari teman-temanku sendiri gitu. Oh iya. Ya, pas aku udah agak dewasa ya, Ah. kan teman-teman udah mulai ada yang berbisnis dan lain-lain. Iya. Dan tip proyek segala macam. Ngapain toh gitu. Ya. Kamu jawabnya gimana? Jawabin nolaknya biasanya Iya. gimana? Ya ngapain gitu. Kalau kamu bagus ya udah ikut aja sana. Gitu. Kan ada Masih bersaing secara sehat, ada Iya, sistem yang tertentu kan. Gitu. Dan aku kan juga nggak begitu paham mas soal kayak gitu kan ya. Iya sih. Jadi salah tanya aja gitu. Tapi emang ini juga ya Lam, kayaknya butuh juga untuk memfilter pertemanan karena kadang Iya. nggak semua orang tuh emang tulus mau temenan. Pengen bisa memanfaatkan jadi, aja iya. ya. Iya, prinsipnya aku ada layering lah mas. Jadi kan kalau di filosofi Jepang tuh manusia punya 3 topeng kan. Oke. Topeng untuk orang asing, topeng untuk orang terdekat, sama topeng untuk kita sendiri. Ya itu aku tinggal pakai topeng yang mana-mana aja. Oke. Jadi wis aman lah kamu atau kamu juga udah jagung lihat kayaknya ini. Nah udah, itu mah udah kayak Mas Tatang ini kayaknya. Ini pertanyaan berikutnya di luar Tor Lam. Kalau di Jogja itu terkenal ada burjo kan dia di Jogja sekarang. Oh, Burjo ya. Apa kalau di sini tuh warkop? Warkop. Warmindo. Warmindo. Betul. Seorang Alam tuh keburjonan juga nggak? Mas, kalau burjo aku mesti pernah, tapi tuh aku nggak bisa. Karena aku itu makan lauknya banyak. Dan orang kalau misalkan ke burjo loh, itu Makin kan nambah terus jadi. murah. Iya Iya. benar. Tapi kalau satu porsi, Oh iya. nah, kalau aku satu porsi nggak cukup, pesen 3 porsi ya sama aja kayaknya. Iya. Sama aja tombok sih lah. Iya, tombok toh. Tuman. Tuman ya. Iya sih. Dan juga lauknya nggak banyak ya. Iya. Itu. Makan canggung, Jadi aku biasanya mie prasmanan instan. apa segala macam gitu lah. Oke. Nah, di antara ini ya, mungkin kan kalau kayak aku, Dito gini kan, kalau Dito ya, Apa nih? Kita dengerin dulu aja nih Nggak, ngomong kan, apa nih. maksudnya kalau kayak aku bukan anak pejabat gitu. Nah, saya juga bukan pejabat yang juga. relate kan mungkin kamu sama Dito. Nah, bukan Iya, pejabat aku bukan ya. Bapak saya pernah ketua RT. Agak lama itu dia. Kan kita tuh santai-santai gitu lah, mau kemana nyantai gitu kan, mau pacaran nyantai. Nah, seorang Alam Ganjar ini piye gitu? Apakah kamu tuh juga, aduh kadang-kadang kalau mau ke, kan kadang ada ya satu momen dimana kamu kayaknya pengennya memang Sendiri ya aja. aku pengen sendiri, Ah. nongkrong kayak ngopi atau sama teman-temanmu memang circlemu dan nggak harus orang tuh ngeliatin ganggu gitu. Itu gimana kamu Aku selama ini? udah cuek sih mas. Udah cuek. Nah, jadi kalau misalkan asalkan gak ada yang gini-gini aja ya, aku nggak masalah. Hmm. Tapi emang itu, apalagi sekarang sih mas, apalagi akhir-akhir ini gitu kan udah di Jakarta juga, pasti ada aja yang kenalin, terus minta foto Iya. segala macam. Tapi ya udah orang cuma minta foto kan, Iya. gitu. Tapi emang ada gitu, saat dimana-mana butuh waktu sendiri, ngobrol sendiri ya udah. Aku biasanya nyetir mas, Oh, menyetir. nyetir muter-muter. Me time ya, Oh, me me time. time itu malah Nyetir. nyetir. Nah, aku seneng nyetir. Oke. Hobimu tuh apa aja selain dari nyetir? PUBG ya? PUBG, oke. Mobile Legends, aku Mobile Legends main. Gitu. Terus bola, basket, badminton, itu oke juga, sama musik sih mas. Musik. Ya? Musik. Menarik. 3 band lokal yang kamu suka. Band, Ya. band
Apa ya? Atau nggak usah band deh, 3 Musisi. lagu yang lagi kamu dengerin. Kalau di lagu. Oke. on recent playlist ya. Yang on recent playlist yang lokal. Cocok. Menari. Malik. Menarinya Malik. Oke, Oke. oke. Terus serta mulianya Sal Priadi. Oke. Sama dentingnya Mas Petra. Oh, Fansnya denting. Petra. Oh, iya, kayak itu bagus klise itu. banget. Iya, klise banget soalnya. Aku Klise kaget. banget yang- Oke, kalau yang luar. Yang luar, Hmm. Muse itu Compliance, Oke. judulnya baru tapi Mm-mm. sama lagi sering denger Touch-nya Daft Punk, Mm-mm. Daft Punk Paul Williams, sama Cassiopeia, Mas. Oke, itu ya. Tahu. Tahu. Oke, lanjut. Yang band luarnya kan gua. Iya, tapi musisi lokal, Iya, gua dukung lokal lokal. pride gua Lokal ini. pride. Iya. Iya. Oke, gua yang nanya ya. Berarti dengan suka musik itu artinya salah satu kegemaran juga mungkin datang konser kah atau gimana? Iya. Aku seneng nonton gig sih Mas, kayak small Wih, gig gitu. selain Oh, gigs. small gig ya. Small Asik. gig. Jadi kita di sini kan harus skena Mas. Iya. Skena dong, Skena, friend. Iya. friend. Kayak ente kan nonton gig. Aduh, keren. Tapi konser emang salah satu Yang feeling ini ya? yang Iya, oke iya. banget sih. Aku kemarin akhirnya bisa sampai nonton Muse Mas. Di Oke. Kuala Lumpur Di ya? Kuala Lumpur. Oke. Soalnya waktu itu pas ke Indonesia itu ada batasan usia. Oh. Aku waktu itu masih umur berapa? Masih umur 8, Iya. umur 9 juga bisa nonton. Mm-mm. Hampir nangis aku Mas. Kayak merinding gitu. Wah, iya. Tapi sendiri itu kamu sama teman-teman. Sama sepupuku. Sama sepupu. Iya, kita berdua. Tapi kalau di rumah ini budaya bermusik di rumah ini gimana lah? Apa jangan-jangan ada influence dari Oh, iya. orang tua nggak kira-kira? banyak banget dari orang tua ya, karena bapak sama ibu kurang lebih mirip. Ya, genrenya mirip, beda era aja. Oh, beda era. Oke. Jadi dulu waktu pas masih SD itu aku sering muter-muter Jakarta, cuman buat dengerin lagu sama bapak ibu di mobil, Pakai tape pakai ya? radio. Ah. Oh. Terus tebak-tebakan lagunya siapa gitu. Dan lagunya semuanya rock. Oh, Iya, nah ibu itu yang late 80s, 90s, slow rock gitu-gitu. Kalau bapak yang agak heavy metal, terus rock, zamannya di Purple, Led Zeppelin gitu-gitu. Oh, bapak yang kayak gitu itu Iya. modelnya. Oh, Bang Tuh. keluar emang bermusiknya emang keren, influence musiknya Influence, keren. Iya. Nggak usah lihat Thor kali-kali. Iya. Thor aja. Dan Iya, itu gimana berpengaruh sih? nggak sih mungkin gaya cara bapak dan ibu untuk membesarkan kamu? Iya, jadi itu menurutku cara yang asik banget Ya. buat spend time keluarga bareng gitu. Oke. Nah, itu nggak pernah bosen gitu. Jadi ya akhirnya ya hubungan kita bertiga jadi deket banget. Deket. Keluarga skena, friend. Keluarga Iya, skena. keluarga skena. Gimana sih? Ya, si paling senja. Si paling senja. Balik lagi mungkin agak-agak terkait tadi soal titip menitip Ah, itu. serius banget ente pertanyaan. Itu titipan dari produser ini. Ya, soal titip menitip itu kita kembali lagi sedikit nih masalah. Itu apakah memang ada semacam pesan atau example yang diberikan oleh orang tua sehingga akhirnya kayak tadi itu berani untuk menolak, berani untuk mengambil sikap yang ini enggak, yang ini iya, itu gimana? Ada dua sih Mas. Yang pertama ini aku jujur nggak tahu juga asalnya dari mana. Tapi itu tercipta suasana saling menjaga di keluarga. Oke. Gitu. Jadi itu jangan sampai aku jadi weak point-nya, weak spot-nya bapak gitu. oke. Ibu juga gitu. Dan bapak dan ibu pun juga jangan sampai menjadi weak point-nya aku gitu. Oke. Jadi masing-masing tuh saling menjaga juga. Itu yang pertama. Jadi udah ada internal motivation lah ya, dorongan dari dalam untuk tetap saling jaga satu sama lain, caranya dengan nggak aneh-aneh, khususnya di kegiatan kayak gitu. Iya. Sama yang kedua ya, kita mencontoh aja dari apa yang Bapak lakukan gitu. Jadi selama menjabat jadi gubernur, seringkali ada beberapa kegiatan yang Bapak itu sangat kontras dengan hal-hal KKN seperti Iya. itu. Gitu. Jadi ya kita meniru aja apa yang Bapak lakukan. Jadi nggak yang apa ya? Karena mungkin salah satunya tuh kalau misalnya kita liputan-liputan soal tindak pidana korupsi itu lah, salah satu celah masuknya itu kan keluarga. Iya, benar. Nah, gimana ternyata keluarga ini, wah dia tasnya apa, anaknya mewah banget ininya. Nah, gimana caranya mungkin dari kamu sendiri ya, kamu kan udah paham, wah bapakmu tuh dari anggota DPR Iya. jadi gubernur gitu. Gimana menekan apa ya, Keinginan itu? untuk- Nah, Mendapatkan Karena dari kecil udah diajarkan kesederhanaan, Mas. Jadi kita itu fokusnya bukan kepada keinginan, tapi kepada kebutuhan. Oke. Gitu. Soalnya kalau misalkan kita fokusnya ke keinginan, kita kan mesti pengennya banyak banget ya. Aku Iya. pengen ini, pengen itu, pengen melakukan ini itu. Tapi kalau misalkan kita fokusnya kepada kebutuhan, kita itu pasti akan ada poin di mana kita merasa cukup.
Ya. Oh, ya. Kalau keinginan sebaliknya, aku pengen ini, nambah lagi pengen ini, Iya. nambah lagi pengen ini. Nggak pernah puas ya? Itu lingkaran setan, Mas. Iya, gitu. benar. Nah, jadi waktu kita fokusnya kepada kebutuhan, itu akhirnya merasa cukup, dan aku itu pas remaja mulai mikir kayak kira-kira aku bisa dapat kebahagiaan tuh dari mana? Oh, sempat mikir kayak gitu. Iya. Nah, mungkin salah satunya adalah berdamai. Salah satu cara damainya apa? Merasa cukup. Nah, makanya akhirnya fokusnya kepada kebutuhan. Tapi kamu ini juga nggak kayak kalau berapa anak-anak kan pengen minta ini gitu kan kadang langsung diturutin. Iya. Ya. Ada nggak Juga yang diinginkan tapi Ya, nabung dulu lah Nabung kamu dulu, atau ha. buat apa sih gitu dikritisin sama bapak ibu. maksudnya sendiri. tidak dimudahkan untuk diberikan gitu? Aku tuh yang sifatnya materi tuh jarang ya, Mas minta ya. Paling waktu itu ada beberapa momen yang aku minta adalah nyusul ibu yuk ke Jepang. Oh, yang pas ketika dia- kuliah. Ya, pas ibu kuliah S2 gitu, nyusul ibu yuk ke Jepang gitu. Itu aku minta, saya dikasih. Karena mungkin bapak juga kangen kan, lain. Tapi emang sifatnya materi itu jarang banget Jarang sih. ya? Jarang, Mas. Aku itu aja kadang-kadang ibu bingung gitu. Lam, gimana uang bulan kemarin masih ada gitu. Belum banyak yang dipakai gitu. Padahal ini udah akhir bulan kedua gitu. Iya. Sampai aku pas kuliah itu sempat 3 bulan nggak dikirimi duit, Mas. Kok Karena bisa? belum habis-habis. Iya, karena nggak kepake Nggak uangnya. kepake. Oke. Uangnya cuma buat apa bayar Kos. Iya, kos, terus juga operasional kebutuhan kayak misalkan ngecas mobil atau apa gitu. Ngirit deh kamu ya. Ya, lumayan lah. Ya, Mobile Legend. Iya, Di rumah waktunya aja. habis. Cukup pakai handphone aja udah seneng ya kan? Iya. Itu udah Dan aku nggak pernah top up. Oh, buat iya, beli iya. skin apa gitu. Nggak kayak bocil-bocil. Nah, Bocil kemarin. menarik yang soal kamu ditinggal ibu ke Jepang itu lah. Iya. Kamu pengen ke situ. Itu berarti itu umur berapa itu? Itu aku kayaknya umur 2007-2008 deh kayaknya. Aku umur Oh, 6 sampai 8 gitu. Wah, masih SD kecil awal-awal itu ya? kamu. Iya, baru mau masuk SD, TK sampai SD awal. Tapi bapak udah anggota dewan kan waktu itu di Iya, DPR kan? Nah, udah. itu kan kamu ditinggal ibu. Terus sebenarnya di Jakarta cuma sama bapak. Ada ini nggak sih? Apa rasanya gitu 1,5 tahun gitu terus cuman sama bapak doang. Bapak tuh juga cukup ini nggak? Maksudnya kan beda ya kadang. Iya. Bapak sama ibu cara Nah, asuhnya pendekatannya gitu. iya. Hebatnya kedua orang tua saya itu ya, entah bapak maupun ibu tuh masing-masing bisa memosisikannya sebagai kedua orang tua. Jadi bisa berperan. Ngambil berperan peran ganda, dua-duanya ya? gitu. Iya, iya, Peran iya. ganda tuh bisa. Jadi waktu aku kayak misalkan akhir-akhir ini nih ya, bapak sibuk gitu. Aku nggak kehilangan sosok bapak Karena ada aku ibu. karena ada ibu dan bapak juga memberikan perhatian juga di situ. Oke. Nah, waktu kecil dulu aku juga nggak kehilangan sosok ibu karena ibu juga masih sering komunikasi sama aku dan bapak juga bisa memosisikannya sebagai ibu. Iya. Gitu. Jadi peran-peran yang kalau misalkan dari pandangan konservatif itu dilakukan oleh ibu, itu Iya. bapak juga masih bisa melakukannya dengan baik. Oke, apa tuh misalnya waktu itu? Apa kayak gantiin? Kalau misalkan pas masih kecil banget ya, iya. pas aku masih bayi itu yang mandiin aku, gantiin Oke. popok, itu bapak semua. Oh, malah Bapak semua gitu. Oke. Terus waktu udah gede yang ngajakin main, yang mastiin aku makan dan lain itu juga bapak. Pastiin makannya bapak? Iya. Tapi Oke, emang aku oke. kecil susah banget makan. Heeh. Susah banget makan. Oh, akhirnya itu di situ ya perannya itu terisi lah Jadi ya. tidak merasa kehilangan itu ya? Enggak. Tidak ada rasa kehilangan ya? Jadi ya emang apa ya? Itu menurut aku momen-momen krusial sih Iya. sebenarnya. Iya, benar. Soalnya kalau misalkan aku kehilangan sosok ibu, pasti aku sekarangnya juga berubah. Iya. Terus juga kalau misalkan akhir-akhir ini aku kehilangan sosok bapak, aku juga mesti sekarang berubah. Tapi ya alhamdulillah bisa tercapai Terisi dua-duanya. Tapi kita sedikit balik lagi. Saya tadi agak cukup kagum sih ya, bukan kagum, mungkin agak-agak wah ini jarang-jarang nih ada anak pejabat bidang nolak dan sebagainya. Banyak lah yang nggak, begitu juga. cuma Nggak cuma ya? apa nggak minder apa dengan mungkin punya berkawan-kawan juga melihat gaya sosialnya anak pejabat di matamu seperti apa sih? Enggak sih mas, karena kan ya masing-masing punya apa ya, punya pendapat bagaimana mereka bisa bahagia sendiri-sendiri Oke. kan. Sedangkan mungkin tempatnya bahagia saya bukan di situ. Oke. Jadi ya udah respect aja. Kalau misalkan sana sukanya seperti itu ya udah. Misalkan saya nggak ikut kecipratan aja. Ya, Iya, iya. jangan sampai terjerumus. Terjerumus. Iya. Apa lagi nih Tang? Nah, ini gini, Lam. Ini kan bapak kan sekarang kan
mendekati kontestasi Pilpres. Pilpres 2024. Udah mau mulai kampanye juga nih. Sebenarnya Bapak sempat ngobrol nggak gitu secara personal sama kamu dan Ibu misalnya ketika dia mau maju ke gelanggang ini gitu. Karena kan kalau ceritanya Bapak aja kaget sebenarnya waktu diumumin. Ibu juga belum tahu kan. Tapi habis itu ada obrolan personal nggak sih waktu itu? Apa yang kamu inget pesan dari Bapak? Aku sih yang waktu itu ngajak ngobrol. Oh malah kamu yang Iya. ngajak. Ini berarti setelah pengumuman apa Iya. sebelum? Oke, setelah. Setelah dan sebelum. Oh, setelah dan sebelum. Sebelum kamu udah Sebelum aku ngobrol, karena kan waktu itu masih digosipkan lagi lah ya. santer kan Iya. gosipnya. Nah, aku kan ada tim e-sports kan, dan ada beberapa organisasi lain yang aku naungi. Lah aku cuman mau tahu nih positioningku harus seperti apa, biar aku nanti nggak salah ngambil iya, keputusan, Oke. nggak ada konflik of interest, abusing power dan lain-lain. Jadi ya aku harus tanya ke Bapak gitu. Makanya aku tanya salah satunya juga soal 2024 gimana. Terus jawabannya Bapak kalau yang sebelum deklarasi ya masih nunggu gitu. Oke. Jadi untuk Alam ya udah tetap dalam koridor yang taat hukum aja, gitu. Koridor yang sesuai aja sama yang udah ditanamkan selama ini. Gitu. Terus pas setelah deklarasi baru gitu, aku bilang ke ayah, ya kan sekarang kan udah hampir official ya, Ya. gitu. Waktu itu boleh nggak sih aku bantu? Oh kamu kayak gitu. Oke. Ayah ngomong, oh ya boleh gitu. Ayah nggak bakal minta apa-apa, tapi kalau misalkan Alam siap, lakukan aja. Oh cuma ngomong gitu Pak Ganjar. Gitu. Dan sejauh ini ya akhirnya emang aku banyak melakukan inisiatif sih. Ya. Situ. Tapi kenapa kamu merasa bahwa Perlu harus membantu. membantu Membantu, ya. seorang Ganjar gitu? Ada dua jawaban. Oke. Jawaban personal sama jawaban politis. Oke, Oke, boleh. personal dulu. Personal dulu. Politis dulu lah. Politis dulu ya. Yang normatif. Ya simpelnya ya DPT paling banyak mas, kan anak muda. Oh iya. Oke. Dan aku jadi confident paling dekat kan untuk anak muda di Bapak. Ya aku merasa aku terpanggil lah buat ngasih banyak masukan ke Bapak, buat jadi teman diskusi. Gitu. Tapi kalau misalkan jawaban personal mas, selama ini kalau misalkan masa taksal Mas Dito udah penangkap ya, orang tua aku itu udah dari pandangan udah sempurna lah buat aku, gitu. Udah ngasih segalanya gitu. Dan udah selalu ada buat aku. Dan aku sejauh ini belum melakukan apa-apa buat mereka. Oke. Nah, Iya, ini satu kesempatan besar di mana aku bisa mengembalikan baktiku buat orang tua. Ini juga jadi salah satu momen di mana giliran aku yang ada buat orang tua. Oh iya. Oke. Jadi sekarang giliran kamu yang ayo tak bantu gitu. Iya. Oke. Tapi tadi terkait bagi Mas Alam ini kan ingin menjadi apa ya, mungkin pembisik dan tanda kutip bagaimana anak-anak muda ini memandang politik begitu ya. Kalau Mas Alam sendiri melihat politik ini seperti apa sih sebagai seorang anak dari tokoh politik gitu? Apakah berbeda juga nih pandangannya terhadap politik? Politik dalam konteks apa ini, Mas? Politik praktis tentunya. Politik praktis, kalau dari persepsi anak muda ya, aku ambilnya ya, itu mayoritas mereka itu, aku nggak bakal bisa tanya di elit, tapi aku bakal bicara kondisi persepsi anak muda terhadap politik gitu. Dari situ itu sebenarnya banyak loh dari teman-teman tuh punya keresahan, punya aspirasi, bahkan punya pandangan maupun ide tertentu terhadap ini tuh harusnya kayak gini, kayak ini, kayak gini. Tapi willingness untuk menyampaikan, willingness untuk turut aktif berkolaborasi itu tuh masih kurang kelihatan. Itu ya yang kurang ya. Kurangnya tuh di situ. Tapi padahal tuh pemikiran mereka tuh wah top banget gitu. Aku ngobrol sama teman-teman aja yang nggak sebegitu terekspos dengan politik. Keren juga nih anak gitu. Pandangannya tuh oke. Tapi ketika lah gimana kamu coba aduh. Ya, misalkan mau aktif gitu, mau ya ikut turut aktif lah ya. Kalau berpartisipasi tuh belum kelihatan aja gregetnya. Padahal tuh ada satu cara konkret, real, dan gak sulit. Oke. Apa itu? Partisipasi. Ya ikut nyoblos. Ikut nyoblos, iya. Gitu. Karena itu paling sederhananya ya. Paling sederhana dan sangat berdampak. Ya. Gitu. Kalau misalkan orang-orang mikir, alah satu suara nggak berarti apa-apa gitu. Tapi bayangkan kalau misalkan berjuta-juta orang Mikir persepsi kayak yang gitu, sama, itu nggak satu suara Bahaya. lagi gitu loh. Makanya kalau misalkan teman-teman punya aspirasi, pendapat, gagasan, atau bahkan keresahan tertentu, ayolah turut berpartisipasi juga gitu, dengan cara pastikan datang ke TPS buat nyoblos. Oh, itu aja simpelnya Iya. itu ya. Dengan
memilih sesuai dengan apa yang teman-teman udah konsiderasikan secara rasional dan objektif. Rasional dan objektif. Iya, gitu. Kenapa nggak secara emosional? Karena nasib 5 tahun Indonesia tidak bisa ditentukan secara emosional. Jadi semuanya itu harus secara rasional dan objektif. Apa yang menurut teman-teman itu cocok untuk dibawa Indonesia ke depannya, itu yang harusnya dipilih. Jadi cari gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat, arah-arah politik yang menurut teman-teman itu sesuai dengan apa yang ingin teman-teman. Ya. Jadi jangan sekedar like and dislike, tapi programnya juga sebisa mungkin dimengerti ya. Program dan mungkin gaya memimpin ya. Gaya memimpin. Lam, ini kan besok kamu kan Gen Z ya, dan KPU sendiri aja kan udah ngomong kalau Gen Z, milenial itu tuh besok tuh banyak paling nih dominan juga, malah. Dominan 50 berapa persen 52, ya? 56. Nah terus kemudian kan kita tahu selain pilpres kan juga besok tuh barengan sama pileg kan. Apa pandanganmu atau kamu ngerasa nggak sih semakin banyak maksudnya politisi-politisi yang mencoba untuk ya menggait memoles suara-suara diri ya, atau untuk dapat relate lah biar relate sama anak muda itu, kamu ngerasa udah mulai banyak yang kayak gitu belum? Oh ya jelas. Dan apa maksudnya menurutmu, kan kadang kalau kita kan cringe ya cringe banget, kurang lagi nih caranya misalnya. Menurutmu gitu. apakah emang ini udah cocok, gaya mereka cocok dengan itu, emang ya nggak dapat bro gitu? Nah, Ya, kalau di Indonesia kan masih dinamis ya Mas ya. Kampanye kan belum mulai, tapi kan kalau misalkan kita lihat negara tetangga kan itu berhasil. Filipina kan gitu. Itu kan berhasil. Hampir 70% loh suaranya Bongbong. TikTok gitu ya. Ya mungkin melihat keberhasilan itu, jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang emang ingin mencalonkan diri itu sedikit menduplikasi apa yang dilakukan oleh Bongbong di Filipina. Oke. Gitu. Tapi menurut aku sih ya terserah ya, kayak bebas-bebas aja. Yang penting pemilihnya ini juga harus lebih kritis, lebih rasional ya. Jadi emang dalam waktu kampanye yang sangat singkat itu trend spotting sangat penting. Ya. Kan? Jadi emang mengikuti alur viralitas, ngikutin alur trend itu sangat penting. Tapi yang harus dicamkan lagi oleh para pemilih ya kembali lagi soal objektivitas dan rasionalitas. Kenapa memilih hal itu secara rasional? Gitu. Nah, menurutmu generasi muda ini cukup hanya melalui sosmed gak sih lihat Dalam menyeleksi calon-calonnya yang harus dia pilih? Karena sosmed itu sudah menjadi hal yang embed ke dalam daily life kita ya, itu ya menjadi salah satu faktor terbesar sih. Tapi nggak cuma sosmed aja sebenarnya. Kayak aku lihat beberapa teman-teman yang kritis juga langsung baca visi misi waktu visi misi di launch, ataupun event-event tertentu, event-event di kampus atau summit-summit tentang kepemudaan gitu-gitu kan seringkali juga menjadi ajang adu gagasan atau bahkan adu aspirasi. Gitu. Jadi emang cara-cara seperti itu yang so far aku lihat banyak sih anak muda yang terus ke sana. Oke. Nah, ini juga Lam, aku pengen tahu sebenarnya kalau dari sisimu ya secara pribadi ataupun mungkin kamu Mewakili teman-temanmu lah. Sebenarnya sosialisasi paling efektif untuk teman-teman Gen Z terutama tuh kayak apa sih yang bikin mereka tuh kayak tergerak untuk mau memilih, mau tertarik nih kayaknya gitu. Mas, kalau aku tahu itu aku aja yang nyapres Mas. Iya. Kan masa ya urung dong. Misalnya sing koyo kayaknya ini buat Gen Z tuh nggak terlalu masuk nih, gitu kan. Kadang kan naif-naifnya politisi kan kadang juga gimana gitu. Iya. Menurut aku sih harus menentukan personal branding yang kuat ya. Personal branding yang Dari kuat. masing-masing calon ini Iya, gitu ya. entah itu baru atau lama, itu personal branding harus kuat dan konsisten di situ. Jadi ya menurut aku itu salah satu lah biar orang-orang itu enggak, ini apa sih kok tiba-tiba kayak gini gitu. Oh iya benar. Terus juga paling ya dengan cara apa ya, kalau misalkan di brand atau di marketing ya proximity-nya harus dekat gitu sama anak muda. Jadi memang relevansi konten, relevansi program yang dipaparkan, dan bahkan relevansi bagaimana komunikasi itu didistribusikan, itu juga harus sesuai, entah itu mediumnya itu harus tepat sasaran dan juga delivery-nya itu harus relevan. Ya, relate lah jadinya. Bisa di-capture lah sama anak muda. Tapi kalau dirimu sendiri punya minat atau punya rencana gitu terjun ke dunia politik ini? Tergantung spektrum terjun ke dunia politik itu seperti apa sih, Mas? Maksudnya seperti meniru jejak Pak Ganjar gitu? Kayak ikut kontestasi gitu ya. Kalau ketertarikan sih
karena dari kecil aku tertarik sama banyak hal ya Mas ya. Salah satunya politik juga. Yeah. Cuman kayaknya untuk sekarang aku ingin cari uang dulu. Iya betul. Jadi masuk akal aja lah ya gitu kan. Cari uang, tapi emang aku nggak pernah menutup kemungkinan. Iya. Siapa tahu aku nanti jadi politisi, bisa jadi umur mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau tiba-tiba aku jadi ustadz gitu kan nggak tahu juga. Gitu loh. Tapi kan bisa kemana-mana kan. Ya, nah dari situ. Cuman yang jelas itu aku berusaha sekuat mungkin agar nanti nggak ada favifu dan lain-lainnya, atau bahkan ada konflik of interest. Aku sih idealnya tuh pengen kalau bisa gantian sama bapak. Jadi nggak bersamaan. Jadi kalau nanti bapak udah pensiun baru tuh seorang alam ya, dan memperkuat itu ya. Jadi biar orang juga mungkin di satu sisi nggak cuma sekedar lihat anaknya Ganjar nih, tapi memang tahu kapasitas gitu. Bener, dan juga karena aku fokusnya kan berkarir dulu ya Mas ya, berkarya. Jadi emang cari uang dulu gitu. Nanti kalau misalkan udah settle, terus nanti keluarga juga menyetujui, entah keluarga kecilku yang nanti atau yang sekarang, baru nanti aku jadikan politik sebagai tempat untuk mengabdi. Oke. Gitu. Jadi emang orientasinya nggak buat kerja gitu, bukan buat profesi. Tapi selama ini dicekoki nggak sih oleh bapak untuk terkait politik ini sama di rumah gitu? Enggak sih. Enggak ya? Cuman ya karena aksesnya deket banget ya, aku bisa langsung ngobrol sama bapak. Atau sesimpel aku bisa ngambil bukunya bapak, aku baca sendiri. Itu kan juga cekokinya ke sana gitu loh. Meskipun enggak, ini baca gitu. Nggak dipaksa lah artinya ya. Tapi pernah ada nggak kamu misalnya berdebat sama bapak yang intinya sampai kamu kayaknya cukup keras nih, terus ibu yang nengahin, udah kayaknya minum dulu. Enggak. Ya? Karena bapak itu juga tipikalnya nggak pernah marah sama aku. Aku seumur hidup belum pernah sama sekali dimarahin bapak. Sama sekali. Jadi kalau misalkan sewer gini gitu Pak, nggak pernah lah. Nggak pernah sama sekali. Turunin dulu Mas, turunin Mas. Jadi fisik, bahkan meninggikan suara itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau marahin tuh lebih serem Mas. Kalau nasihatin lebih serem. Aku dipanggil Lam sini, diajak ke kamar. Terus duduk, Lam. Ini kita ngobrol laki-laki antar laki-laki. Guru. Iya gitu. Habis itu baru di situ diskusi. Dan bapak itu kalau diskusi tenang banget gitu loh. Jadi kalau misalkan aku melakukan kesalahan, itu ya kayak kanvas putih. Jadi belum ada judgment di awal gitu. Jadi ya praduga tak bersalah gitu lah ya. Praduga tak bersalah. Terus baru di situ nanti ada argumentasinya seperti apa dan itu berjalan dari aku kecil. Emang dibiasakan kayak gitu. Kapan kamu tahu ini nasihat ya kayaknya ini dia Pak Ganjar lagi marah sama ini kayaknya nasihat yang biasa aja. Oh enggak, aku selalu menyamaratakan semua nasihatnya. Disamaratakan. Jadi nasihat sekecil apapun aku anggap itu penting. Gitu. Sama. Cuman kerasa lah dari diksi ataupun dari bobot pembicaraannya itu tingkat mana yang keseriusannya kelihatan ya. Kelihatan. Tapi ada nggak momennya, sorry Pak. Sebaliknya ketika Mas Alam ini malah melihat, wah ini ada yang kurang tepat dilakukan oleh Bapak nih, entah dalam konteks sebagai boleh pejabat. anak kayak gitu? Ya boleh dong, harusnya boleh. Cuman kita nggak tahu kalau Mas Alam gimana. Pernah nggak sih ada momen seperti itu? Atau mungkin kalau katakanlah ada sesuatu yang dianggap Mas Alam, wah ini harus diberi peringatan lah ya, tanda kutip ya. Gimana tuh Mas Alam menyikapinya? Ada, jadi beberapa, kayak aku biasanya compile dulu nih. Entah data atau apa, biar aku ada barbuk gitu kan. Ada barbuk, bener. Ada barbuk gitu. Terus aku tunjukin, ya aku habis baca ini, kayaknya perlu ada yang dievaluasi deh. Tapi di situ aku nggak bisa ngasih tangan kosong kan, aku juga harus kasih rekomendasi. Jadi ya aku juga analisis rekomendasinya seperti apa, baru aku tunjukin. Jadi kayaknya itu kayak gini. Oh ya udah, coba nanti ngomong sama ini, gitu. Coba dikonstruk bareng-bareng, nanti Alam langsung enter ke situ aja. Jadi itu terbuka gitu ya, masukanmu itu juga dengerin gitu. Iyalah, kalau misalkan nggak kayak gitu ya gimana mau berkembang Mas? Iya, benar. Kan harus bisa mendengar. Harus bisa menerima itu. Iya, karena sebagai orang itu ternyata lebih susah mendengarkan daripada berbicara. Ya benar sekali. Benar. Dan alhamdulillahnya Bapak top. Ini Lam, aku juga pengen tanya. Ini kan kalau salah satu tipikal politisi Bateng ini kan memang mendengarkan dan kalau diskusi itu lama. Nah gitu ya. PDIP itu biasa kadernya sering diskusi. Bapak tuh
kalau ngobrol sama kamu juga bisa sampai berjam-jam nggak sih kalian diskusi? Bisa. Iya. Oh. Bisa karena sebenarnya kalau itu tuh bukan dari bantengnya sih gitu. Tapi emang dari bapaknya yang extrovert banget. Jadi emang suka banget ngobrol. Suka banget ngobrol. Jadi ketemu orang baru bahkan atau ngobrol itu wah, seneng banget itu loh. Jadi sampai capek ya. Tamunya sampai wis kepleh-kepleh ya. Ngobrol. Mau pamit nggak enak gitu ya. Nah, kamu kan terbuka ya sama bapak, sama ibu. Termasuk aku pengen tahu nih, soal pasangan tuh misalkan nggak mungkin kamu 22 tahun tuh ini kamu. Iya, dia video. Misalnya kamu pacaran gitu, gagal atau misalnya apa gitu itu ngobrol sama bapak juga nggak? Atau kamu tipikal anak yang ngenalin pacarmu? Oh, aku selalu ngenalin, Mas. Selalu ngenalin. Menarik. Selalu ngenalin. Nah, obrolan ini lebih menarik daripada politik. Oke, itu gimana tuh, Lam? Ya, aku selalu ngenalin lah. Aku coba selalu terbuka gitu kan karena yang lebih rewel ibu sih. Wah, itu ya. Kalau bapak bebas banget. Maksudnya kamu mau yang kayak gimana? Asalkan manut ibu ya, nggak apa-apa. Tetap aja harus nurut sama ibu ya. Manut ibu ya. Ibu rewelnya tuh misalnya gimana tuh, Lam? Ya nggak rewel banget sih, tapi kayak ada beberapa pesan-pesan khusus lah gitu. Pokoknya yang penting ya pernah beberapa kali terus kan akhirnya nggak cocok kan. Oke. Alasannya ya karena emang belum bisa memenuhi kriteria ibu, yang mana menurut aku juga itu kriteria yang sangat penting. Oke. Yang pertama ini gampang lah, seiman gitu ya, gampang. Sama yang kedua cocok sama keluarga. Cocok sama keluarga. Jadi diajak ngobrol enak, terus mau dilibatkan. Kadang kan aku deket banget sama keluarga besarnya dari ibu nih, deket banget. Nah jadi tuh kita coba lah kalau misalkan dia bisa mingle lah ya, mingle dan lainnya juga merasa nyaman, itu berarti lolos ujian pertama. Oke, itu baru ujian pertama. Ya. Oke. Ujian kedua nggak tahu, belum pernah. Iya. Belum sampai. Kamu pacaran paling lama berapa lama sih, Lam? 4 tahun. Wah, lumayan ya. Tipikal setia ini, Setia, friend. luar 4 tahun ya. Berarti sekarang udah nggak agak sedih juga ya? Oke, Lam. Aduh, kacau. Hah? Sagitarius ya kan? Sagitarius. Kenapa kalau Sagitarius? Sagitarius tuh emang kalau udah 4 tahun biasanya gagal. Ya nggak? Itu kalau bintang lain lu bilang gitu juga kan? Kalau zodiak lain Iya. juga gitu juga kan? Ya Sagitarius ya. Apalagi Apa itu gini, ada pesanan oh, ini nih, ada lagi pesanan bahas ini, yang asik-asik jangan ya. dipotong. Politik terus. Tapi nggak apa. Itu. Ya. Hani. Oh iya tuh panggilan sayang. Iya, dari kecil. Terus Nek bapak Lam ngono dong. iya. Sebenarnya waktu kecil aku ada, bapak manggil aku obrot sih, Mas. Apa? Obrot. Obrot. Makanya kalau di IG tuh bayoku tuh obrot gitu namanya. Apa gue maksudnya, Lam? Soalnya dulu waktu aku kecil itu kalau tidur itu sering kentut, Mas, dan suaranya kayak obrot. Oh, iya. Obrot Dan apa? pas masih bayi, obrot. Terus saya sampai gede, bilangnya brot gimana gitu. Nah, kalau ibu Hani itu, Han. Han. Iya. Apa lagi nih Mbak? pesanan nih? Pesanan. Oke. Ini menarik nih. Tadi kan kita sudah banyak bicara tentang value-value begitu ya yang dipegang oleh Mas Alam. Baca lagi. Biar nyiapin pertanyaan dulu, biar nyiapin jawaban dulu. Kelihatan. Oh nggak baca, ya. Dengan value-value yang dipegang Mas Alam sendiri sekarang ya. Tapi di satu sisi kan Pak Ganjar juga sedang berkontestasi ya. Tentu apabila nanti terpilih sebagai presiden, tentu kan suasana juga tidak seperti pada saat dulu menjabat gubernur, menjabat anggota DPR. Kira-kira apakah value ini akan Main nanti diikuti dipegang pas pampres terus? loh, Lam. Nah, itu piye itu? Apakah value-value ini bakal tetap dipegang oleh Mas Alam atau bagaimana? Atau jika memang tidak mau berubah, upayanya seperti apa sih, Mas? Value itu kan prinsip ya, Mas. Iya. Dan emang aku sempatlah kehilangan beberapa prinsipku gitu. Iya. Tapi itu akhirnya aku belajar dari situ kalau misalkan manusia, khususnya aku memposisikan diriku sebagai laki-laki, itu kalau nggak punya prinsip dia bukan laki-laki. Gitu. Jadi emang itu menjadi suatu prinsip yang sangat mendalam, fundamental di aku, dan itu aku berusaha betul buat menjaganya. Karena kalau misalkan aku udah melenceng, udah aku dalam tanda kutip udah kamu useless gitu. Oke. Jadi makanya aku udah menaruh sebegitu bet lah, kayak aku ngebet kalau misalkan aku gagal dalam berprinsip ini, aku adalah manusia yang nggak berguna.
Gitu. Jadi Tapi aku- kan kadang hidup dari idealis tuh kita harus siap lapar Susah, juga loh. siap susah. Siap Oh, susah iya. juga Lam. Itu gimana? Karena godaan kekuasaan itu kan ngeri Lam. Nah itu kamu memandangnya gimana? Ya asalkan itu masih dalam koridor kebaikan dan nggak menyalahi apapun, aku rasa itu nggak masalah. Oke. Jadi prinsipnya itu semudah itu. Tapi kan apa ya? Aku dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah ini kan udah dapat ujian-ujian terkait hal itu juga. Gitu loh. Jadi so far aku bisa menghandle hal itu dan harapannya kedepannya juga, apalagi dengan dapat pertolongan banyak orang gitu dari bapak, dari ibu. Diingetin lah ya. Iya, tetap ada orang yang bisa ngetok kepala aku gini, Lam. Gitu. Oke. Gitu. Bangun. Gitu. Oke. Apa lagi nih? Oke, Lam ini agak kebalikan sih. Tadi kan sudah dibahas kalau ketika Pak Ganjar diumumkan kan sempat ngobrol juga. Lalu juga tadi Mas Lam cerita bahwa Pak Ganjar ini orang yang sebenarnya terbuka juga untuk komunikasi dengan anak. Apabila nih ya ketika nanti Pak Ganjar terpilih sebagai presiden lalu menjabat, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas Lam kepada sang ayah ini supaya ya gimana gitu? Coba yang yang paling- kampanye belum mulai udah Nah, kan bayangin harus terpilih. visi harus ke depan. Gitu. Itu pertanyaan Iya, saya titipannya sih- aja gitu lah. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Misalnya bayangin. Misalnya. Ini sih ada 2 ya, ada 3 malah. Pokoknya tetap jadi ayah yang aku kenal. Oke. Gitu ya. Sejauh ini aku kenal dan aku pengen pendapatku, persepsiku soal ayah ini juga bisa dirasakan oleh semua orang. Oke. Karena aku melihat sosok ayah itu sebagai sosok ayah yang ideal. Dan aku pengen orang-orang tahu hal itu. Ya. Makanya jadilah sosok ayah yang aku kenal. Jangan berubah. Terus yang kedua ya tentu tolong jaga amanahnya dengan baik. Jangan sampai aku jadi orang yang pertama kecewa. Nah, ini menarik ya, betul. Jangan sampai gitu karena di saat aku kecewa apalagi sama ayah itu udah menurut aku Ya. selesai. Sama yang ketiga ya tetap bahagia. Pokoknya ayah tetap bahagia, jangan sampai merasa sendiri karena di sini ada aku sama bunda yang selalu di belakangnya ayah. Dan jangan sampai ayah menjadi sandaran aku, bunda dan seluruh masyarakat Indonesia sampai ayah lupa ayah punya sandaran juga Iya. di aku sama ibu. Oke. Jadi nggak merasa punya tempat bersandar ya. Iya. Sebaliknya Tang, sikat Tang. Pertanyaannya agak berat ini Lam, tapi semoga ya it's okay lah sama pertanyaan Lam. Itu kalau tadi menang. Ya. Tapi kalau akhirnya dalam proses kontestasi ini, katakanlah ayahmu harus kalah, apa yang akan Alam lakukan? Aku ajarin PUBG nanti mas. Menarik. Ya, Menarik. aku ajarin PUBG sama ML gitu. Benar. Siapa tahu mau jadi komisaris di tempatku gitu kan. Oh iya, dulu ya. Dan bismillah komisaris dulu. Jadi dihibur lah ya, intinya Iya. ya namanya menang kalah. Siapa tahu ternyata pro player ketua gitu kan. Dengan rambut putihnya jadi kalau misalkan ke turnamen, Ada julukannya langsung tuh ya. Iya, the The white white hair, hair. the white hair. Dia bisa Mr. kan White, ini ya, Mr. julukan. White. Nickname-nya Mr. White nanti. Pick me Mr. White. Ya, Wah. tapi belum kamu bikinin kan akunnya PUBG dia? Belum sih. Belum ya? Ntar keduluan pemirsa nih, dia bikin los. Oke. Apa lagi nih? Sih apa lagi? Udah ya? Itu closing ya. Closing. Apa yang closing? Alam, terima kasih sudah hadir di ini Gaspol. skena kita ini. Skena. Gaspol. Nanti main-main lagi dan pertanyaan terakhir Lam, Apa nih? kamu mau fokus bantuin Bapak Pilpres dulu atau mau sambil nyari pacar juga? Jalan seiring ya kayaknya ya? Enggak sih mas. Enggak ya? Kayaknya kalau pacar nggak perlu dicari mas. Oke, nanti datang sendiri ya. Kelas. Pacar nggak perlu dicari. Ya kan udah ada yang ngatur. Udah Udah ada yang ngatur. Itu friend. Lu juga, friend. Aduh, ya. Oke. Oke, kalau gitu Terima kasih kasih. banyak, Mas Terima Lam. kasih banyak. Luar biasa nih. Luar biasa. Semoga sukses nanti Lam. Yes. Sehat-sehat juga Thank untuk you. bantuin. Siap, Bapak sehat-sehat juga. mas. Tuh, mas Atta. Tetap berkarya lah. Tetap berkarya. PUBG ya mainnya jangan lama-lama Lam. 2 jam ini ya. Jadi. Gawat. Iya, iya. Oke, ya, sahabat barangkali. Kompas.com, terima kasih telah kebersamaan kita bersama dengan Alam Ganjar. Saksikan Gaspol berikutnya. Saya Yes. Tatang Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Kita pamit, tetap ngegas dan tetap nampol.